Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, ya hari ini mungkin kalian semuanya masih berada di rumah dalam keadaan belajar karena masih ada wabah COVID, ya maka kita belajarnya lewat daring. Jadi anak-anak Ustadz berdoa semoga kalian semuanya dan keluarga kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat-sehat, dan insya Allah segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ustadz, kita hari ini, ya sebelum kita membahas pelajaran kita hari ini, mari anak-anak Ustadz, anak-anak kita, anak saya, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Yang kita akan baca adalah suratul Fatihah dengan tartil. Semoga dengan pembiasaan ini, ya kita membaca Al-Quran sebelum belajar, kita baca suratul Fatihah. Semoga nantinya Allah selalu memberikan kita untuk memudahkan dalam memahami materi-materi yang nanti akan saya sajikan. Baik, mari kita masuki ya pembacaan ayat suci Al-Quran bersama-sama. Kita baca dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca surat Al-Fatihah, insyaallah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari ilmu. Anak-anak Ustadz, kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 tingkat SMA, SMK yang sederajat tentangnya dengannya. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita akan memahami isi kandungan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang kedua, memahami isi kandungan Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Baik, anak Ustadz, mari kita baca dahulu Al-Quran surat Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah ayat 48. Bagi kalian silahkan dibuka Al-Qurannya ya nak ya, atau bukunya Al-Qurannya dibuka, silahkan disimak. Ustadz akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'
تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Artinya anak Ustaz, ya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, anak-anak Ustadz terus menyimak ya. Anak-anak Ustadz, maksud dan kandungan ayat tersebut apa dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah? Pertama, Allah telah menurunkan Al-Quran, ya, Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan benar. Yang kedua, Al-Quran membenarkan dan menjaga kitab-kitab sebelumnya. Ya, ini si kandungan ayat tersebut ya nak. Yang ketiga, Allah memerintahkan menghukumi perkara yang terjadi di masyarakat dengan Al-Quran. Yang keempat, di dalam menghukumi perkara, Allah melarang meninggalkan Al-Quran sebagai rujukan dalam menetapkan hukum. Yang kelima, menjadikan syariat untuk masing-masing umat sampai kepada umat Muhammad, ya, di mana syariatnya menyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Yang keenam, Allah berkehendak menguji manusia dengan cara menjadikan umat manusia tidak sama antara satu dan lainnya. Ketujuh, Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang kedelapan, semua makhluk akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia. Anak-anak Ustaz, di dalam ayat ini Allah memberikan pengertian, ya, bahwa dia sudah menurunkan kitab Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan Al-Quran tersebut memang benar-benar keberadaan itu dari Allah. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, itu keberadaannya sudah benar, memang datang dari Allah. Tidak ada rekayasa dari manusia. Semua ayat-ayat Al-Quran itu datangnya dari Allah. Di antara guna Al-Quran adalah Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Yang dimaksud adalah Allah juga pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya Al-Quran. Ya, sebelum Al-Quran itu ada kitab seperti kitab Taurat, kitab Zabur,
kitab Injil, Al-Quran. Nah, kitab-kitab tersebut juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kitab sebelumnya itu telah disempurnakan dengan Al-Quran. Al-Quran dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga menjaga kitab-kitab sebelumnya. Apa maksudnya menjaga kitab-kitab sebelumnya? Kitab selanjutnya dari penyimpangan yang terjadi, karena kitab-kitab terdahulu itu ada penyimpangan terjadi. Maksudnya apa? Ada yang diubah-ubah oleh manusia. Nah, Al-Quran ini menjaga. Karena apa? Karena ada manusia yang durhaka, yang ingin mengubah, menambahi atau mengurangi isi kandungan Al-Quran itu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menghukumi perkara yang ada di antara manusia dengan Al-Quran. Segala sesuatu bila menyelesaikan perkara, ya, maka juga harus diselesaikan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kemurniannya udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga Allah berkenan menguji manusia dengan hal yang datang kepada mereka. Jadi Allah tuh punya hak. Ya anak Ustadz, ya, Allah tuh punya hak untuk menguji kita, untuk menguji manusia yang akan datang kepada mereka, sehingga di antara mereka ada yang mau beriman. Ketika diuji, mungkin di antara mereka ada yang beriman, sedangkan sebagian juga ada yang tidak meraih keimanan tersebut. Gagal mereka, batal mereka, sehingga mereka tidak beriman. Padahal itu semua adalah ujian dari Allah. Ada yang sanggup kena uji, macam Nabi Yunus. Ketika itu pernah diuji, ya, umatnya bandal sehingga dia tinggalkan umat Nabi Yunus. Tapi ingat, ketika sampai di tengah laut, Nabi Yunus dicampakkan di tengah laut dan dimakan oleh ikan. Nah, yang tahan uji apa? Itulah Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW. Artinya, ketika orang mendapat ujian dari Allah, ada yang sanggup, ada yang tak sanggup. Gitu. Oleh karenanya, hendaklah orang beriman bersegera. Karena kita ini orang-orang beriman, kalian anak-anak ustadz orang-orang beriman, bersegeralah, berlomba-lomba untuk melakukan kebenaran, berbuat baik. Karena kelak semua manusia akan dikembalikan kepada Allah. Ingat, semua yang ada di dunia ini, semua ciptaan ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kembali saja anak-anak ustaz, namun mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah dia perbuat. Baik berbuat dengan manusia, berbuat dengan makhluk lainnya, semua akan dipertanggungjawabkan. Kapan itu? Ketika dia melakukan nanti kehidupan di akhirat, apa yang dikerjakan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Anak-anak ustadz, nah sekarang ada kalimat memahami makna berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa maksud berlomba-lomba dalam kebaikan ini? Mungkin anak-anak ustadz ada yang tahu kan? Baik, ustadz akan jelaskan. Berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu apabila ada orang lain berbuat baik kepada kita, pada siapapun, maka kita harus lebih baik lagi dari orang tersebut. Anak-anak ustadz, terkadang ada orang sudah diberikan kebaikan, tapi dia nggak bisa melakukan kebaikan kepada orang lain. Ya memang orang lain tidak berharap dibalas, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu diperintahkan oleh Allah. Kalau ada orang baik sama kita, kita nggak salah, baik juga sama dia. Guru baik nggak sama kita? Kalau guru itu baik sama kita, kita harus lebih baik lagi daripada guru. Guru sakit, kita lihati, kita kabari. Kalau ada rezeki dibawain oleh-oleh semampunya, namanya dia guru yang sama kita. Begitu juga kita punya saudara, sayang kepada kita. Itu juga kita punya sahabat, sayang kepada kita. Kita harus lebih sayang pada dia. Baik sama kita, kita juga harus lebih baik pada dia. Bastabiqul khairat, itulah berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa harus melukai orang lain.
tanpa harus merugikan orang lain. Jadi ingat, dan juga tanpa menghalalkan segala cara ya agar kita dianggap lebih baik. Oh enggak, kalau kita membuat baik tetap ke jalan-jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah. Ya, baik. Sekarang pembahasan yang kedua anak-anak Ustadz tentang Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Baik, simak lagi Al-Qurannya. Anak Ustadz membaca Al-Quran surat At-Taubah. Nanti anak Ustadz dibaca juga di rumah, ya, yang keras. Orang tuanya disuruh nyimak, ibunya, ayahnya suruh nyimak, adiknya bang simak. Ingat, baca Al-Quran itu satu huruf, pahalanya satu hasanah. Satu hasanah adalah 10 kebaikan dengan cara berwudu. Baik, dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, Ustadz tengok, ayam Ustadz saja pun ikut ngaji. Ada suara ayam tadi kan, ayamnya ikut ngaji. Ayamnya dia senang belajar agama. Dia mau masuk ke dalam rumah kita. Oh, jangan, kita lagi belajar. Anak-anaknya. Baik, apa artinya? Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya, orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Anak-anak Ustadz, perilaku yang mencerminkan kandungan Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 ini, ya, apa itu? Tidak hanya harus dipahami, namun harus diamalkan. Jadi kita bukan hanya paham, kita bisa baca Al-Quran surat At-Taubah 105, namun kita amalkan. Jangan, kita harus kita amalkan dalam perilaku sehari-hari. Bentuk amalan yang mencerminkan pemahaman terhadap isi kandungan surat At-Taubah 105 itu apa? Antara lainnya, pertama, membiasakan diri untuk bertobat dan introspeksi diri. Biasakan diri kita bertobat. Makanya habis sholat isya, anak-anak Ustadz, ambil waktu kerjakan 2 rakaat sholat sunat taubat. Sholli sunatan taubat ro'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunat taubat. Ustadz, saya kan gak ada dosa. Jangan bilang gak ada dosa. Kadang kita sama orang tua, kadang kita menyakiti perasaannya, disuruh kita gak mau, membantah, gak bisa menyenangkan hati orang tua. Belum lagi kita di jalan, orang tersinggung sama kita karena kesombongan kita. Banyak dosa kita, maka taubat, tubu ilallah taubatan nasuha, bertobat sebenar-benar taubat, ya. Biasakan kita bertobat. Introspeksi diri, introspeksi itu muhasabah diri. Ya Allah, kenapa aku begini? Ya Allah, aku ini sebenarnya sudah baik atau belum? Ya Allah, apa yang aku kerjakan ini kau terima atau tidak? Ya Allah, seandainya aku mati dalam keadaan belum beramal, bagaimana? Introspeksi diri terus, bermuhasabah. Namanya bermuhasabah, ya. Yang kedua, memperbanyak bersedekah dan berzakat. Ingat anak-anak Ustadz, sedekah itu ada 2. Sedekah sunnah, sedekah wajib. Sedekah sunnah itu apa? Sedekah sunnah nggak ada ukurannya, nggak ada takarannya. Pokoknya asal kebaikan itu sedekah. Ngomong baik juga sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Ngomong baik sedekah. Senyum juga sedekah. Orang senyum, jumpa guru senyum, jumpa orang tua ke masjid senyum. Tapi janganlah kau sholat senyum-senyum. Sendirian gak ada orang senyum-senyum. Ada orang nanti, ini ada lain anak nih, gitu. Jadi anak-anak Ustadz senyum, itu sedekah. Sedekah harta, silakan sama orang miskin. Wa ma'anfaqtum min syai'in fa wa yukhlifu. Apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya. Makanya bersedekah itu sedekah sunnah. Ada sedekah wajib.
Sedekah wajib itu apa? Zakat. Jadi anak Ustadz, sedekah wajib itu zakat. Zakat ini ada namanya zakat fitr, zakat, ada namanya zakat mal, zakat harta. Nah, itu keluarkan zakat setiap bulan puasa, zakat fitrah. Lalu yang ketiga, mengerjakan ibadah wajib. Ya, ditingkatkan ibadah wajibnya. Sholat fardu jangan tinggal, kafir meninggalkan sholat fardu. Ya, puasa, zakat, haji sekali orang Islam. Namun kita karena Covid 2 tahun dan tak berangkat haji. Ustadz seharusnya berangkat haji tahun lalu tak jadi, tahun ini juga tak jadi. Tapi alhamdulillah Ustadz sudah dikasih oleh Allah, sudah pernah berangkat ke tanah suci 3 kali. Ya, baik. Jadi apa lagi Pak Ustadz? Ibadah-ibadah apa lagi? Ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu diiringi dengan keikhlasan. Jangan kita banyak ibadah tapi tidak ada keikhlasan. Dan ketika kita beribadah, kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak Ustadz, mari, inilah mungkin yang dapat Ustadz sampaikan. Ya, yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan di pelajaran kita hari ini, anak-anak Ustadz semuanya dapat memahaminya. Ingat anak-anak Ustadz, tugas kalian di rumah adalah sholat jangan tinggal, diulang-ulang pelajarannya, patuhi orang tua, sayangi orang tua, jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, dan ingat, bercita-citalah terus untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Mari kita tutup pelajaran kita dengan melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.